saudara, mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih Tuhan buat kesempatan saat ini untuk kami bersama-sama bersekutu di dalam hadirat Allah. Ampuni kami, sucikan kami, layakkan kami Tuhan untuk mendapat lawatan Tuhan pada saat ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi setiap kami yang mendengar. Kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tema firman Tuhan pada saat ini adalah keselamatan, yang saya akan uraikan menurut Yudas, saudara Yesus. Sebelum Yesus mati, saudara-saudara Yesus itu menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baru sesudah Yesus bangkit, kemudian Yesus menampakkan diri kepada banyak orang, termasuk kepada Yakobus, saudara Yesus. Kemudian Yakobus bertobat dan menjadi pemimpin gereja di Yerusalem. Yudas, di dalam surat Yudas, memperkenalkan dirinya sebagai saudara Yakobus dan hamba Yesus Kristus. Suatu sikap merendahkan diri. Dia tidak tergoda untuk memperkenalkan dirinya sebagai saudara Yesus. Yudas merasa terbeban untuk umat Tuhan, sehingga dia menulis surat ini karena adanya faham antinomisme, yaitu bahwa keselamatan adalah anugerah Allah, kasih karunia Allah, sehingga meskipun orang berbuat dosa atau kesalahan tetap selamat. Jadi faham ini mengizinkan berbuat dosa tanpa mendapat hukuman. Guru-guru palsu yang memutarbalikkan kasih karunia Allah itu memberi pengaruh yang merusak gereja. Yudas membangkitkan semangat orang Kristen sejati untuk berjuang mempertahankan iman dalam kekudusan seperti yang dikehendaki Allah. Hal lain yang menjadi perhatian Yudas adalah bahwa mereka walau sebagai orang Kristen tetapi telah menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita membaca Yudas ayat 3 dan 4. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka
dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang pertama, sifat keselamatan. Tadi di dalam Yudas 3 dikatakan, berjuang untuk mempertahankan iman yang disampaikan kepada orang-orang kudus. Artinya iman tidak bisa berdiri sendiri tanpa kekudusan. Iman yang kita peroleh dari kasih karunia Allah ini di dalam kekudusan barulah mendatangkan selamat. Kudus yang meliputi seluruh aspek hidup kita. Siapapun dia, jika mau selamat, harus kudus mulutnya, hatinya, pikirannya, keinginannya, perbuatannya, dan segala sesuatu yang ada pada dirinya. Selain punya iman kepada Yesus Kristus. Bahwa bukan ajaran sesat, bahwa walaupun dia STH, MTH atau sarjana teologi lulusan manapun, doktor, jika hidupnya tidak kudus, tidak akan selamat walau dia punya 1.000.000 umat. Yakobus 2 ayat 20b. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saudara, siapa di antara manusia yang berani mengatakan bahwa kehendak Bapa di sorga itu jahat? Bapa Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang itu tentu punya kehendak yang kudus. Dia selalu menyuruh umatnya untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jadi jika ada orang yang mengatasnamakan Allah untuk membalas dendam, untuk membenci, untuk membunuh, itulah ajaran sesat. Jadi sebaiknya mata kita terbuka. Allah mana yang benar-benar Allah, yang patut kita puja. Yakobus 3 ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Bukankah itu sudah menjadi tontonan sehari-hari di sekitar kita? Sambil memuji Allah, sambil menghina atau mengutuk orang lain. Bahkan sambil memuji Allah, sambil melempar batu dan lain-lain kejahatan yang diperbuat. Matius 3 ayat 7. Hai kamu keturunan ular beludak. Siapakah yang mengatakan kepada kamu,
bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Itu bagian yang pertama. Arti keselamatan. Yang kedua, dua A. Kita bicarakan antinomisme itu sendiri. 4B, Yudas. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tadi sudah saya singgung sedikit. Antinomisme adalah ajaran yang mengizinkan umat Tuhan untuk berbuat dosa atau melakukan kejahatan dan akan tetap selamat. Sebab keselamatan itu adalah merupakan kasih karunia, anugerah Allah. Ayat yang sering kita pakai untuk ini adalah, bukan kita pakai maksud saya, ayat yang sering dipakai untuk membenarkan paham ini, Roma 8 ayat 1 yang berbunyi, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman lagi, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau merasa sudah menjadi murid Yesus, sudah menjadi orang Kristen, gak ada hukuman lagi. Meskipun hidupnya masih jahat. Jelas ajaran ini sifatnya merusak umat. Membuat mereka tidak semakin saleh, tetapi semakin berani berbuat jahat. Padahal maksud ayat ini adalah bahwa jika kita hidup dalam Kristus dan Kristus hidup dalam kita, maka kita dibebaskan dan merdeka selama-lamanya dari penjajahan dosa dan hukum maut. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi dibebaskan untuk selama-lamanya dari penghukuman maut karena dosa itu kalau hidup sama seperti Kristus hidup. Ibrani 4 ayat 15. Ia telah dicobai, hanya dia tidak berbuat dosa. Kristus hidup sama seperti manusia, tetapi bedanya dia tidak berdosa. Yohanes 8 ayat 46. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Saudara, kalau kita pikirkan, orang-orang jahat itu begitu mudahnya mencari pengikut. Mereka berkata yang tidak benar dan begitu banyak pengikutnya. Yesus mengatakan, siapa yang bisa membuktikan aku berbuat dosa? Buktikan. Kalau pernah Yesus berbuat dosa? Tidak ada. Tetapi mereka tidak percaya kepada Yesus, bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Kejahatan orang-orang ini, Yudas mengambil contoh dosa-dosa orang-orang perjanjian lama. Yang pertama,
kejahatan suka memberontak. Dikatakan di dalam ayat 5, pemberontakan Israel. Israel itu dikeluarkan dari tanah perbudakan di Mesir. Perbudakan yang menyengsarakan. Untuk dibawa ke Kanaan. Tanah yang berlimpah susu dan madunya. Tetapi karena pemberontakan yang mereka lakukan, mereka dibunuh di padang gurun. Pemberontakan siapa lagi? Dalam ayat 6 dikatakan malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat ini saya pakai bahasa Jawa, ngelamak. Tidak tahu diri. Diberi tempat yang terhormat di dekat tahta Allah. Tetapi saya pakai lagi pepatah Jawa, dikasih hati, ngedoh rempelo. Diberi hati, mau ampla juga. Akhirnya apa? Malaikat-malaikat itu dipenjarakan sampai hari penghakiman tiba. Pemberontakan siapa lagi? Dikatakan ayat 11. Pemberontakan Korah, Datan dan Abiram yang tidak taat kepada pemimpinnya, Musa dan Harun. Mereka sombong, Bilangan 16 ayat 12-14. Ketika Musa memanggil mereka untuk diajak berbicara, mereka menjawab sampai 2 kali. Kami tidak mau datang. Kami tidak mau datang. Mau apa kalau kami tidak mau datang? Bagaimana seorang yang seharusnya menghormati pemimpin bersikap seperti itu? Mereka juga ambisius. Di dalam Bilangan 16 ayat 3, 9 dan 10, mereka mau jabatan Harun, jabatan imam. Padahal mereka sudah mendapatkan tanggung jawab pelayanan yang lain. Tapi masih kurang. Masih mau jabatan pemimpin mereka. Mereka juga provokator. Bilangan 16 ayat 1 dan 2. Dilihatnya siapa-siapa yang punya rasa tidak suka sedikit saja kepada Musa dan Harun dikumpulkan. 250 orang diajak memberontak kepada Musa dan Harun. Itu juga sering terjadi sekarang. Tidak suka sama pendetanya, mengajak yang lain untuk buka gereja baru. Ujung-ujungnya apa yang terjadi kepada Korah, Datan dan Abiram beserta para pengikutnya itu? Anak-anak juga, keluarga mereka dikubur hidup-hidup oleh Allah. Allah membela hamba yang diurapinya. Yudas menghimbau untuk taat kepada pimpinan. Itu akan membuat hidup kita terhormat. Kejahatan yang lain yang dikutip oleh Yudas adalah kejahatan Sodom dan Gomora di ayat 7. Kejahatan seksual. Ayat 7 Yudas, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Bahkan kedua malaikat yang datang ke tempat Lot diminta untuk dikeluarkan oleh Lot. Mereka bilang,
kami mau pakai mereka, mau memperkosa mereka. Sodom dan Gomora adalah kota-kota dari tanah Kanaan, tanah perjanjian. Namun karena kejahatan orang-orangnya, akhirnya dihancurkan dengan api dan belerang. Saudara, LGBT, lesbi, gay, biseksual, transseksual atau transgender sudah disahkan di beberapa negara. Bahkan di Indonesia, di tahun 2018 di kota Palu, Desa Petobo, sudah mempunyai anggota 1.000 orang. Petobo, Sodom dan Gomora 2018. Jumat petang tanah dirobek-robek seperti kertas. Gempa bumi dan gelombang yang besar menyapu segalanya. Dan sampai saat ini banyak kejahatan Sodom dan Gomora, kejahatan seksual ini yang membuat para hamba Tuhan, beberapa dari mereka jatuh dalam dosa seksual. Kejahatan berikutnya setelah pemberontakan tadi, kemudian Sodom Gomora, yang berikutnya adalah Kain. Disebutkan kejahatan Kain, kejahatan pemecah belah. 1 Korintus 6 ayat 7a mengatakan, adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Penyebab mengapa kejahatan terjadi dilakukan oleh Kain itu awalnya adalah iri hati. Karena persembahan Kain tidak dihiraukan oleh Allah, tapi persembahan adiknya Habel diterima oleh Allah. Persembahan yang sungguh-sungguh, dari hati yang sungguh-sungguh, itu menyenangkan Tuhan dan membuat Adam, anak Adam yang pertama ya, Kain, marah sama adiknya. 1 Korintus 3 ayat 3, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Manusia duniawi, sekalipun sudah menjadi Kristen, tetapi hidup masih dengan nafsu yang rendah. Kalau kemudian Kain marah, dia sudah punya rencana yang tidak baik untuk adiknya. Efesus 4 ayat 26 mengingatkan kepada kita, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Boleh marah, asal tujuannya itu baik. Seorang orang tua marah sama anaknya yang nakal tentu boleh. Tetapi setelah urusan itu selesai, kesalahan anaknya dibetulin, selesai. Nggak sampai berhari-hari, berbulan-bulan. Tentu itu tidak boleh. Kemarahan Kain kepada Habel tidak terima, hanya sekedar marah. Membuat apa? Dia menjadi seorang pembunuh.
dia membunuh adiknya sendiri. Saudara, kejahatan saat ini sebagai seorang pembunuh banyak terjadi. Baik itu pembunuh secara betulan, tetapi juga banyak pembunuh secara rohani. Dikatakan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Jadi jangan main-main. Kalau kita membenci satu orang sesama manusia itu saudara kita, baik saudara beneran maupun tidak, itu sudah disebut pembunuh. Dan tidak ada seorang pembunuh pun yang mempunyai kesempatan untuk masuk dalam kerajaan sorga. Kemudian sesudah itu apa yang dilakukan Kain ketika Allah bertanya, "Di mana adikmu Habel?" Dia menjawab, "Aku tidak tahu. Masa aku pengasuh adikku?" Padahal dia telah membunuhnya. Dia juga seorang pembohong. Saudara, Efesus 4 ayat 25 memperingatkan. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota tubuh Kristus. Oh, betapa kejahatan-kejahatan ini membuat Yudas prihatin jika itu terjadi di antara umat Tuhan. Mengaku Kristen tetapi masih juga melakukan hal-hal yang seperti itu. Lawan dari dusta adalah jujur. Miliki sifat atau sikap jujur, berjiwa besar, berani mengaku salah jika memang bersalah. Manusia mempunyai kecenderungan untuk menutupi dosa dan kesalahannya, tidak punya keberanian untuk mengakuinya. Seperti Adam dan Hawa, mereka malah bersembunyi setelah jatuh dalam dosa. Kejahatan yang terakhir tadi Kain, yang ketiga ya. Pertama adalah kejahatan pemberontakan, kemudian Sodom Gomora, kemudian Kain. Disebutkan lagi sekarang adalah kejahatan Bileam. Kejahatan serakah, hati yang serakah. 2 Petrus 2 ayat 15. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka. Lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor yang suka menerima upah. Di zaman ini banyak pengkhotbah bergelimpangan harta. Bagaimanapun memang sulit untuk menolak upah duniawi yang mewah. Sekali khotbah bisa 50 juta. Jalan-jalan ke luar negeri, jam tangan miliaran, baju jutaan, dan lain sebagainya. Sesungguhnya mereka sudah menerima upahnya. Menerima berkat tidak salah. Yang salah selanjutnya menjadikan dia seorang hamba uang. Seorang penilik jemaat bukan hamba uang. Ditulis dalam 1 Timotius 3 ayat 3. Uang adalah akar kejahatan. 1 Timotius 6 ayat 10. Membuat orang jadi serakah. Tidak pernah merasa cukup. Bahkan perpuluhan pun sayang untuk dikembalikan.
bahwa diizinkan berbuat dosa seperti yang saya sebutkan di atas tadi, sudah dapat dipastikan orang itu jauh dari keselamatan. Bagian yang B, 2B, tadi bagian A untuk antinomisme, yang B sekarang adalah orang-orang yang meskipun telah menjadi Kristen, tetapi menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Mengaku sebagai murid Yesus, tetapi memiliki kehidupan dalam hawa nafsu daging. 2 Timotius 3 ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, rajin ke gereja, rajin melakukan kegiatan-kegiatan ibadah, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Hidupnya sehari-hari masih di dalam kuasa nafsunya sendiri. Juga kompromi dengan ilah-ilah lain yang diperlakukan sebagai Tuhan. Menjadi orang Kristen, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi tidak cukup. Ya. Yudas 25. Allah yang Esa Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Hanya Yesus Kristus Allah yang Esa yang pantas mendapatkan ini. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa. Siapa yang lain? Yang punya nama besar yang lain, yang pantas mendapatkan hal yang seperti ini? Tidak ada. Jadi saudara, jangan coba-coba menyandingkan Allah yang Esa di dalam Yesus Kristus dengan nama-nama yang lain yang kita perlakukan sebagai Tuhan. Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Paulus meminta kepada Timotius untuk mengajarkan pengetahuan akan kebenaran kepada jemaat di Efesus untuk menyembah Allah yang Esa ini di dalam Yesus Kristus. Tidak kepada yang lain. 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Bahwa Yudas melihat ada di antara mereka yang memuja Yesus, tetapi juga kepada yang lain. Seolah-olah Yesus saja tidak cukup untuk membawa mereka kepada keselamatan. Sehingga mereka masih juga menyembah yang lain. Yesus plus. Padahal Yesus cukup bagi kita untuk membawa kita selamat. Iman kita kepada Yesus disertai dengan perbuatan-perbuatan iman. Yang terakhir, kegagalan mereka itu diumpamakan seperti awan tak berair, Yudas 12. Yaitu kegagalan untuk membawa kesegaran bagi jiwa yang haus penghiburan dan jiwa yang rindu kepuasan batin. Bukankah banyak di sekitar kita orang-orang yang rindu untuk disegarkan? Tetapi dengan
contoh-contoh orang yang dimaksudkan oleh Yudas ini akan gagal untuk memberi kesegaran bagi mereka yang membutuhkan. Bukan menjadi berkat, tapi malah menjadi batu sandungan. Seperti pohon-pohon yang terbantun, tidak berbuah. Pohon itu ditanam dengan maksud supaya berbuah, supaya buahnya bisa dinikmati oleh orang yang menanamnya atau orang lain. Tetapi ternyata tidak berbuah. Orang yang sudah pernah menerima anugerah Allah, diselamatkan, dikeluarkan dari lumpur dosa, kembali lagi berbuat dosa setelah menjadi Kristen, kembali lagi melakukan kejahatan kepada mereka. Cocok 2 Petrus 2 ayat 22. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali kepada muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Imannya tidak berguna. 3, kegagalan mereka seperti ombak laut yang ganas. Ombak laut yang menimbulkan buih keaiban mereka sendiri. Ombak laut itu ribut, suara menggelegar, ramai, ujung-ujungnya hanya meninggalkan sampah di tepi pantai. Seperti itulah orang-orang yang gagal menjadi murid Yesus yang sejati. Dan yang terakhir, kegagalan mereka diumpamakan seperti bintang-bintang yang seharusnya menjadi penunjuk jalan, penuntun, memberi terang. Tetapi mereka sendiri sudah salah arah. Muncul sebentar, lalu menghilang dalam kegelapan. Tidak bisa menjadi saksi untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Jangan menjadi tidak berguna. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu jangan disia-siakan. Tetaplah berjuang sampai benar-benar kita selamat masuk surga. Siapapun saudara, iman kita harus disertai perbuatan. Jika ada ajaran yang mengatakan bahwa cukup dengan iman kita, berbuat jahat tetap selamat, itu ajaran sesat. Keselamatan menurut Yudas saudara Yesus, yang satu, sifat keselamatan. Anugerah Allah untuk orang-orang kudus. Jadi iman harus disertai dengan kekudusan. Yang kedua, antinomisme dan menyangkal Yesus. Ajaran yang mengizinkan berbuat jahat dan tetap selamat. Bahwa Yesus tidak cukup untuk membawa mereka selamat. Itu yang diperjuangkan oleh Yudas. Kemudian yang ketiga, kegagalan mereka seperti awan yang tak berair, pohon yang terbantun, ombak laut yang ganas, dan bintang-bintang yang salah jalan. Saudara, biar kita tetap berdiri di dalam iman kita, di dalam kekudusan. Iman yang seperti itulah yang membawa kita kepada keselamatan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kami selalu ingat
Roh Kudus, tolong kami. Supaya kami terus berjuang bersama Roh Kudus untuk tetap hidup di dalam kekudusan, di dalam iman kami kepada Yesus Kristus. Karena kami percaya hidup di dalam iman, hidup di dalam kekudusan dalam hidup sehari-hari, itulah yang akan membawa kami bisa selamat masuk surga. Bantulah kami ya Roh Kudus. Di dalam segala kelemahan dan kekurangan kami membutuhkan Roh Kudus untuk tetap membimbing jalan hidup kami. Supaya kami tidak kehilangan tujuan iman kami. Keselamatan. Masuk surga yang mulia. Kami berdoa untuk negara dan bangsa kami menjelang pilkada yang sudah dekat. Tuhan, pilkada tanggal 9 Desember biar berjalan dengan baik dan aman. Tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan. Mereka yang punya niat-niat jahat, Tuhan sendiri yang menggagalkan. Bapak Presiden Joko Widodo dan seluruh pembantunya. Roh Kudus, tolonglah supaya tetap berdiri di atas kebenaran Tuhan. Berikan roh takut akan Tuhan. Singkapkan mata rohani mereka supaya mereka bisa melihat Allah yang esa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka juga boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk staf medis dimanapun, khususnya di Surabaya. Tuhan lindungi secara khusus supaya mereka bisa melayani pasien-pasien yang sakit, terutama yang terkena COVID. Dengan sukacita dan tetap di dalam perlindungan Allah. Kami percayakan Tuhan kepadamu, terlebih mereka yang dengan begitu sungguh-sungguh melayani. Tuhan yang menyertai, melindungi, menjadi perisai, memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah engkau. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah pelayananmu. Diberkatilah kesehatanmu. Apapun yang kau kerjakan bersama Yesus, tidak ada yang tidak berhasil. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Keselamatan.
never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me.